Salam guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media rohani Parakletos. Pembacaan artikel rohani pada saat ini dengan judul Khotbah di atas Bukit Par 10. Yesus lebih berharga dari semua yang berharga yang ada di bumi ini. Bagian 1. Semua orang di dunia ini pasti mempunyai sesuatu yang dianggap berharga, baik berupa benda maupun petuah-petuah yang datang dari seseorang yang kita anggap melebihi diri kita. Seandainya berupa benda, dalam melakukan penyimpanannya pun di tempat yang khusus atau tidak semua orang tahu. Sesuatu yang berharga tidak selalu laku dijual di pasaran umum, seperti emas, perak, dan permata atau barang dagangan yang lain. Namun sesuatu yang berharga itu dapat berupa hal yang kita anggap istimewa dan bernilai dalam hidup kita. Contoh, hadiah yang diberikan oleh orang-orang yang kita sayangi atau seseorang yang kita hormati, seperti pejabat negara. Sesuatu itu disebut bernilai. Salah satu indikatornya bisa dilihat dan bagaimana kita menyimpannya dan memperlakukannya di dalam kehidupan kita. Sekarang bagaimana dengan para pengikut Kristus? Apa yang kita anggap paling berharga dan bernilai dalam kehidupan ini? Apakah emas, perak, permata, derajat, dan pangkat adalah sesuatu yang sangat berharga dan bernilai dalam hidup ini? Untuk kebutuhan hidup di bumi memang itu sangat perlu dan bernilai yang juga harus kita cari. Namun jangan sampai lupa bahwa ada yang bernilai dan sangat berharga yang tidak bisa dibeli dengan harta dan kemewahan dunia ini. Apa dan siapa yang sangat berharga yang tidak bisa dinilai dengan hal yang tertulis di atas? Yesus adalah yang kudus dan berharga, yang keberadaannya tidak bisa ditukar dan dengan semua yang ada di dunia ini. Mengapa dia disebut kudus dan berharga? Karena ia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya yang tidak bisa disentuh oleh dosa. Kalau demikian jangan ragu dan menduakannya, apalagi menukarnya dengan sesuatu termasuk derajat, pangkat, dan kemewahan yang lain. Dia sebagai sesuatu yang kudus dan berharga harus mampu kita jaga dengan baik keberadaannya dalam hidup kita, supaya jangan sampai dirampok atau dicuri. Anjing dan babi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru selalu menjadi gambaran sesuatu yang berkenaan dengan hal yang negatif, yang najis, yang akan membawa kepada keburukan dan mencelakakan. Makanya hal tersebut yang harus dihindari oleh umat Allah. Itu yang menjadi alasan Yesus mengapa ia mempertentangkan sesuatu yang kudus dan berharga dan bernilai dengan anjing dan babi. Padahal kalau kita mau jujur, kedua binatang ini jumlahnya jauh lebih banyak. Yesus juga pernah mengungkapkan bahwa para pengikut Kristus itu digambarkan sebagai domba yang hidup di tengah-tengah serigala. Dengan kata lain, barang yang kudus dan berharga dimakan anjing dan masuk dalam kubangan babi. Itu untuk realitas kehidupan saat ini sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, kewaspadaan dan berjaga-jaga dengan ekstra keras sehingga barang-barang yang kudus dan berharga dapat selalu tersimpan dengan baik sebagaimana mestinya sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Banyak sekali orang yang telah memiliki barang yang kudus dan mutiara yang berharga, namun kedua barang tersebut kita serahkan kepada anjing-anjing dan babi-babi
Seandainya kita tidak lagi memiliki barang yang kudus dan mutiara yang berharga, itu bagaimana? Tentunya kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok hidup kita. Mengapa demikian? Dengan hilangnya sesuatu yang berharga tersebut, kita tidak lagi mempunyai pengharapan hidup. Karena ujung dari kehidupan kita adalah kematian kekal. Begitu juga dengan para pengikut Kristus. Barang yang kudus dan mutiara adalah gambaran dari Kristus yang begitu berharga untuk kehidupan kita. Kristus adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia yang memberikan jaminan hidup kekal pada barang siapa yang percaya kepadanya. Namun, seumpama kita meninggalkan kepastian hidup itu, dengan kata lain, barang yang kudus dan berharga dan mutiara yang berharga itu kita buang, tentunya hidup kita akan sia-sia. Oleh karena itu, berharaplah kepadanya, supaya kita tetap tegak berdiri untuk menjaga barang yang kudus dan berharga tersebut sampai Maranatha. Amin dan bersambung.